Wah wah wah, tepat diumumkan hari ini. Usai Timnas Indonesia U17 bersinar di Piala Asia, sosok bek utama Liga Inggris tiba-tiba ingin bela Timnas Indonesia. Kira-kira siapakah pemain tersebut? Berikut ini informasi lengkapnya. Nah loh, ada apa ini? Diremehkan di awal, AFC dibuat tak percaya dengan tangan dingin Nova Arianto. Ini dia pengakuan AFC usai Nova Arianto bisa bawa Timnas Indonesia U17 lolos perempat final. Nah ini mantap betul. Ini dia prestasi terbaik Timnas Indonesia di Piala Asia U17. Kira-kira kapan prestasi terbaik itu? Fans Garuda harus simak ini. Yang pasti bikin kalian terkejut saat mendengarnya. Nah, ini baru super top Marco Top. Respon berkelas Nova Arianto usai Timnas Indonesia taklukkan Afghanistan di menit akhir. Yuk saksikan beritanya hingga selesai. Yang pasti bikin kalian bahagia saat mendengarnya. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. AFC dibuat tak percaya dengan tangan dingin Nova Arianto. Siapa sangka pelatih yang sebelumnya hanya menjadi asisten pelatih di Timnas senior kini tampil mencuri perhatian di kancah internasional? Nova Arianto, sosok yang selama ini berada di balik layar, sukses mengubah wajah Timnas Indonesia U17 menjadi kekuatan baru yang mengejutkan Asia. Di awal turnamen Piala Asia U17 2025, Indonesia bukanlah tim unggulan. Masuk ke grup C dari pot keempat, banyak yang menilai Garuda Muda akan kesulitan bersaing dengan tim-tim besar seperti Korea Selatan, Yaman, dan Afghanistan. Namun, Nova Arianto membungkam semua keraguan itu. Dengan strategi jitu dan rotasi pemain yang presisi, ia berhasil membawa Indonesia menyapu bersih 3 laga fase grup dan menjadi juara grup. Tak hanya menang, tetapi menang dengan cara yang membuat banyak pihak kagum, termasuk AFC, dalam kurung Konfederasi Sepak Bola Asia. Dalam laporannya, AFC memuji keputusan Nova yang jeli dalam membaca situasi pertandingan, terutama saat melawan Afghanistan. Masuknya pemain seperti Fadli Alberto, Zahabi Gholi, dan Aldiansyah Taher menjadi kunci kemenangan cepat 2 gol dalam 2 menit di babak kedua. Nova Arianto tetap mengingatkan pemainnya untuk tetap fokus setelah taktik di paruh pertandingan dibayarkan dengan sempurna, tulis AFC. Tak hanya strategi, tetapi juga mentalitas juara yang ditanamkan Nova pada para pemain muda menjadi sorotan utama. Solidnya pertahanan Indonesia juga tak luput dari perhatian. Meski tidak mencetak gol di beberapa momen penting, skuad yang dihuni oleh nama-nama seperti Dava Zaidan, Putu Ekayana, Ida Bagus Pramana, dan Josh Holong tampil solid hingga mencatatkan clean sheet di laga terakhir grup. Nova sendiri menegaskan bahwa lolos ke perempat final dan Piala Dunia U17 bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan awal dari perjuangan baru. Kami tidak mau terlena. Walaupun sudah lolos ke Piala Dunia, kami tetap fokus dari satu pertandingan ke pertandingan lainnya, ujar Nova kepada AFC. Apa yang dilakukan Nova adalah bukti bahwa Indonesia tidak kekurangan talenta baik di lapangan maupun di pinggir lapangan. Yang dibutuhkan hanyalah kesempatan dan kepercayaan, dan Nova Arianto membuktikan bahwa dirinya layak mendapat keduanya. Kini pertanyaannya adalah sejauh mana Nova Arianto bisa membawa Timnas U17 melangkah? Mampukah kita mencetak sejarah baru di Piala Dunia nanti? Menurut kamu, apakah Nova Arianto sudah layak jadi pelatih kepala Timnas senior di masa depan? Yuk, tulis pendapat kamu di kolom komentar. Dukung terus Garuda Muda untuk terbang lebih tinggi di kancah dunia. Prestasi terbaik Timnas Indonesia di Piala Asia U17. Timnas U17 Indonesia mencetak sejarah baru dengan menorehkan salah satu prestasi terbaiknya di ajang Piala Asia U17 2025.
Untuk pertama kalinya sejak terakhir kali mencapai semifinal pada tahun 1990, skuad Garuda Muda tampil begitu memukau di babak penyisihan grup. Tidak hanya lolos ke perempat final, mereka bahkan menjadi juara grup, sebuah pencapaian yang luar biasa mengingat lawan-lawan tangguh yang mereka hadapi, termasuk tim favorit juara Korea Selatan. Dalam pertandingan pembuka yang menegangkan, Indonesia berhasil mengalahkan Korea Selatan dengan skor tipis 1-0. Gol penentu yang dicetak oleh Evandra Floresta di menit-menit akhir menjadi momen penting yang memompa semangat tim. Laga itu menjadi bukti bahwa mental juara sudah mulai tertanam dalam skuad muda Indonesia. Tak berhenti di situ, di laga kedua, anak-anak asuhan Nova Arianto kembali menunjukkan taring mereka dengan menggulung Yaman 4-1. Dominasi yang ditunjukkan dalam laga ini memperlihatkan bahwa kemenangan atas Korea Selatan bukanlah keberuntungan semata. Penampilan energik dan penuh determinasi dari Zaha Bigoli, Fadli Alberto, dan tentu saja sang kapten Evandra membuktikan bahwa mereka pantas diperhitungkan di turnamen ini. Pertandingan terakhir melawan Afghanistan memang sempat berjalan tidak mulus. Nova melakukan rotasi pemain demi menguji kedalaman skuad, dan walaupun sempat kesulitan, 2 gol dramatis di injury time dari Alberto dan Gholi mengamankan kemenangan 3 gol dari 3 laga grup. Total Indonesia mengumpulkan 9 poin sempurna. Dengan pencapaian luar biasa ini, Indonesia tak hanya lolos ke perempat final, tetapi juga memastikan diri tampil di Piala Dunia U17 2025 di Qatar. Suatu pencapaian yang menjadi bukti nyata kemajuan sepak bola usia muda di tanah air. Jika dibandingkan dengan capaian sebelumnya, seperti edisi 1990 di mana Indonesia finish di peringkat keempat, atau edisi 2018 saat kita kandas di perempat final melawan Australia. Edisi 2025 ini bisa menjadi titik balik sejarah. Apakah ini adalah awal dari era baru kejayaan sepak bola Indonesia? Apakah kita akan menyaksikan skuad Garuda Muda menembus final untuk pertama kalinya? Semua masih terbuka. Yang jelas, semangat juang dan mental baja yang ditunjukkan para pemain layak kita apresiasi. Mereka bermain bukan hanya dengan kaki, tetapi juga dengan hati. Nah, bagaimana menurut kamu? Apakah ini akan menjadi pencapaian terbaik sepanjang masa Timnas U17 Indonesia? Yuk, tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Apakah kamu optimis Garuda Muda bisa menembus final? Atau menurut kamu masih ada tantangan besar yang harus dihadapi di 8 besar? Kami tunggu pendapatmu. Respons Nova Arianto usai Timnas Indonesia taklukan Afghanistan di menit akhir. Timnas Indonesia U17 kembali menunjukkan karakter kuat dan semangat juang luar biasa saat menghadapi Afghanistan di laga pamungkas grup C Piala Asia U17 2025. Meski sudah dipastikan lolos ke perempat final, pasukan muda asuhan Nova Arianto tetap bermain dengan determinasi tinggi. Pertandingan yang semula berjalan alot ini akhirnya dimenangkan Garuda Muda dengan skor 2-0 lewat 2 gol dramatis yang tercipta pada menit-menit akhir injury time babak kedua. Adalah Fadli Alberto dan Zaha Bigoli yang menjadi pahlawan malam itu. Kedua pemain ini mencetak gol di menit ke-90 plus 5 dan 90 plus 6. Memastikan Indonesia mengunci kemenangan sempurna di babak grup 3 pertandingan. 3 kemenangan dan 1 clean sheet terakhir yang semakin mempertegas dominasi Timnas di grup C. Namun yang menarik dari pertandingan ini bukan hanya soal skor akhir, melainkan bagaimana para pemain muda Indonesia memberikan respon yang sangat berkelas dalam menghadapi pertandingan yang penuh tantangan. Meski lawan sudah tersingkir dan bermain tanpa beban, Garuda Muda tetap fokus, tak lengah, dan terus mencari celah hingga peluit panjang dibunyikan. Pelatih Nova Arianto pun memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada anak asuhnya. Dalam pernyataannya seusai laga, ia menekankan bahwa kemenangan ini lebih dari sekadar angka di papan skor. Ini soal kesadaran bahwa mereka membawa nama bangsa, ujarnya. Nova juga mengakui permainan Afghanistan cukup menyulitkan. Afghanistan bermain lepas dan cukup baik malam ini. Tapi saya sangat berterima kasih kepada semua pemain atas kerja keras mereka, tambahnya. Ia menilai permainan tim mengalami perkembangan meski masih ada hal-hal teknis yang akan dievaluasi.
Respon seperti ini menunjukkan mental juara yang semakin matang dalam diri para pemain muda Indonesia. Tidak cepat puas, tetap rendah hati, dan terus mencari celah untuk memperbaiki diri. Inilah nilai-nilai penting yang akan jadi bekal berharga saat menghadapi babak perempat final dan lebih jauh lagi Piala Dunia U17 2025 mendatang. Sekarang, publik sepak bola Indonesia punya alasan besar untuk bangga. Timnas U17 bukan hanya mencetak kemenangan, tapi juga menunjukkan karakter yang pantas disebut sebagai calon tim besar Asia. Lalu bagaimana menurut kamu tentang permainan Garuda Muda melawan Afghanistan tadi malam? Apakah kamu setuju kalau tim ini sudah punya mental juara? Yuk, tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Erick Thohir pamer kesuksesan Timnas Indonesia U17. Ketua Umum PSSI Erick Thohir akhirnya bisa menunjukkan senyum bangga yang tak terbendung. Bukan tanpa alasan Timnas Indonesia U17 baru saja mencatat sejarah membanggakan dengan menembus babak 8 besar Piala Asia U17 2025 dan menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara yang lolos sejauh ini. Di tengah ketatnya persaingan di benua Asia, Garuda Muda tampil superior dan solid. Ini bukan sekadar prestasi biasa, ini adalah pembuktian. Pasukan muda yang dipimpin pelatih Nova Arianto ini menyapu bersih semua pertandingan di grup C. Bayangkan saja, Korea Selatan, Yaman, dan Afghanistan berhasil dikalahkan tanpa ampun. Timnas Indonesia U17 tampil tanpa celah, bukan hanya menang, tapi juga menunjukkan gaya bermain penuh determinasi, disiplin, dan kepercayaan diri tinggi. Dengan torehan 9 poin sempurna, Indonesia berdiri kokoh di puncak klasemen. Erick Thohir lewat unggahan di akun Instagramnya menyampaikan rasa syukur dan bangganya. Ia menyebut kemenangan atas Afghanistan di laga terakhir sebagai penegasan status Indonesia sebagai satu-satunya perwakilan ASEAN yang melaju ke perempat final. Ini bukan sekadar statistik, ini cermin nyata perkembangan sepak bola usia muda di tanah air. Namun, Erick tidak sekadar larut dalam euforia. Ia dengan tegas mengingatkan bahwa tantangan sesungguhnya baru dimulai. Babak 8 besar akan mempertemukan Garuda Muda dengan runner-up grup D yang bisa saja diisi oleh tim-tim kuat seperti Korea Utara, Iran, Tajikistan, atau Oman. Maka Erick menekankan pentingnya mempersiapkan mental para pemain agar tidak mudah goyah dan tetap fokus hingga akhir. Pelatih Nova Arianto juga turut menyuarakan hal serupa. Ia berterima kasih kepada supporter yang terus memberikan dukungan selama fase grup. Menurutnya atmosfer dukungan itu menjadi energi luar biasa bagi para pemain muda. Nova berharap dukungan ini tidak berhenti sampai di sini. Babak 8 besar membutuhkan semangat dan doa dari seluruh rakyat Indonesia. Dan jangan lupakan satu hal penting, keberhasilan ini juga memastikan Indonesia tampil di Piala Dunia U17 2025 di Qatar. Sebuah lompatan besar yang membuka harapan baru bagi masa depan sepak bola Indonesia. Sekarang giliran kamu. Apa pendapatmu tentang performa Garuda Muda sejauh ini? Apakah kamu optimis mereka bisa terus melaju hingga final? Yuk, tuliskan pendapat dan dukunganmu di kolom komentar. Garuda Muda pantas dapat semangat dari kita semua. Bek utama Liga Inggris serius ingin bela Timnas Indonesia. Kejutan demi kejutan terus datang untuk sepak bola Indonesia. Setelah euforia besar menyelimuti publik atas pencapaian gemilang Timnas Indonesia U17 yang sukses lolos ke babak 8 besar Piala Asia U17 2025. Kini muncul kabar yang tak kalah mengejutkan. Seorang bek tangguh dari Liga Utama Inggris menyatakan niat serius untuk membela Timnas Indonesia. Pemain tersebut adalah Joel Veltman, bek berpengalaman milik Brighton dan Hove Albion yang berlaga di salah satu liga paling kompetitif di dunia Premier League. Dalam pernyataannya yang dikutip dari akun Facebook UR Media, Veltman menyebut bahwa dirinya memiliki darah Indonesia dan merasa bangga jika diberi kesempatan membela Merah Putih. Meski namanya selama ini lebih dikenal sebagai bagian dari skuad Timnas Belanda, Veltman mengaku terbuka untuk memulai babak baru dalam karier internasionalnya bersama Indonesia. Ia menegaskan bahwa Indonesia mengalir dalam darahnya dan keinginannya ini bukan sekadar sensasi, ia benar-benar serius.
Namun perlu dicatat usia Veltman saat ini sudah lebih dari 17 tahun, sehingga tentunya ia tidak bisa bergabung bersama timnas U17 yang sedang jadi sorotan. Bila proses naturalisasi ini berjalan, ia hanya bisa membela timnas senior Indonesia di ajang-ajang bergengsi seperti kualifikasi Piala Dunia 2026. Secara regulasi Joel Veltman sudah memenuhi syarat untuk pindah federasi. Ia terakhir kali membela timnas Belanda pada ajang Euro 2020 yang digelar di tahun 2021 akibat pandemi. Itu artinya sudah lebih dari 2 tahun ia tidak bermain untuk tim nasional manapun, dan ini sesuai dengan aturan FIFA terkait perpindahan kewarganegaraan untuk kepentingan sepak bola. Sayangnya hingga saat ini belum ada konfirmasi resmi dari PSSI mengenai langkah naturalisasi Veltman. Apakah federasi akan menyambut niat sang pemain? Ataukah masih mempertimbangkan opsi lain? Yang pasti wacana ini menambah semarak dunia sepak bola Indonesia. Di saat tim muda tampil gemilang, kini ada sinyal kuat bahwa pemain berkelas Eropa siap menambah kekuatan skuad senior. Kalau benar Joel Veltman bergabung, bukan tidak mungkin lini belakang Indonesia akan semakin solid, apalagi menjelang pertandingan-pertandingan penting menuju Piala Dunia. Sekarang giliran kamu untuk berpendapat. Menurutmu apakah PSSI harus segera merespons niat Joel Veltman ini? Layakkah ia menjadi bagian dari skuad senior Garuda? Tulis komentar kamu di bawah dan ramaikan diskusinya. Ayo suarakan dukunganmu demi masa depan sepak bola Indonesia. Sosok pesaing Marcelino Ferdinand ditemukan. Kabar mengejutkan datang dari dunia sepak bola nasional. Setelah sukses menaturalisasi sederet pemain diaspora, kini PSSI kembali mengambil langkah besar demi memperkuat skuad Garuda. Sosok pemain muda berbakat asal Bundesliga, Laurin Ulrich, dikabarkan sedang dalam proses pendekatan oleh PSSI dan tak sedikit yang menyebut bahwa ia bisa menjadi pesaing serius Marcelino Ferdinand di lini tengah timnas Indonesia. Informasi ini pertama kali mencuat dari kanal YouTube milik kreator konten sepak bola Indonesia, Nugraha Yusa, yang menyebut bahwa PSSI tidak hanya menjalin komunikasi dengan Laurin Ulrich, tetapi juga telah berbicara langsung dengan ayah sang pemain. Hal ini menunjukkan keseriusan federasi dalam mempersiapkan proyek jangka panjang untuk mengangkat performa tim nasional ke level yang lebih tinggi. Laurin Ulrich, pemain berusia 20 tahun yang kini memperkuat klub Bundesliga Stuttgart, dikenal memiliki kemampuan teknis yang sangat baik. Ia sering dimainkan sebagai gelandang serang, namun fleksibel untuk ditempatkan di posisi gelandang tengah maupun sayap. Visi bermainnya yang tajam, kecepatan, serta kecerdasan dalam membaca permainan membuatnya digadang-gadang bisa menjadi motor serangan timnas Indonesia jika naturalisasi berhasil dilakukan. Dengan kualitas seperti itu, tak ayal publik mulai membandingkan Ulrich dengan Marcelino Ferdinand, bintang muda yang kini menjadi andalan di lini tengah skuad Garuda. Jika Ulrich benar-benar bergabung, maka persaingan di lini tengah bakal semakin sengit dan ini tentu positif bagi perkembangan tim karena akan mendorong setiap pemain untuk tampil maksimal. Namun, proses ini tentu tidak mudah. PSSI harus menghadapi berbagai tantangan seperti status kewarganegaraan, kemungkinan Ulrich dipanggil kembali oleh timnas Jerman, hingga kesediaan sang pemain untuk berkomitmen membela merah putih. Meski begitu, pengalaman PSSI dalam proses naturalisasi pemain-pemain sebelumnya seperti Jordi Amat, Sandy Walsh, Rafael Struijk, dan Ivar Jenner menjadi modal penting bahwa langkah ini sangat mungkin berhasil. Kabar ini pun langsung ramai diperbincangkan di media sosial. Banyak netizen menyambut positif langkah PSSI yang terus agresif memperkuat timnas dengan pemain diaspora berkualitas. Kalau Laurin Ulrich gabung timnas, kita punya duo gelandang muda, Marcelino dan Ulrich. Lini tengah jadi Eropa banget, tulis salah satu netizen. Kini publik tinggal menunggu kabar resmi dari PSSI. Apakah Ulrich akan menjadi bagian dari timnas di ajang besar seperti kualifikasi Piala Dunia 2026 atau Piala Asia 2027? Semua masih menjadi tanda tanya. Kalau menurut kamu gimana? Apakah Laurin Ulrich cocok jadi pesaing atau duetnya Marcelino Ferdinand? Tulis pendapat kamu di kolom komentar dan ramaikan diskusinya. Ayo dukung Garuda untuk terbang lebih tinggi.
Kabar pemain baru datang jelang lawan Afghanistan. Baru saja pertandingan penutup grup C Piala Asia U17 2025 antara Timnas Indonesia melawan Afghanistan selesai digelar di Prince Abdullah Al Faisal Stadium, Jumat 11 April 2025 dini hari. Meskipun Timnas Indonesia sudah memastikan diri lolos ke perempat final dan meraih status juara grup sebelum laga ini digelar, atmosfer pertandingan tetap terasa penuh semangat. Tapi ada satu kabar lain yang tak kalah mengejutkan dan menyenangkan datang menjelang pertandingan dimulai. Seorang pemain keturunan baru menyatakan siap membela Merah Putih. Dia adalah Delano van der Heijden dan pemain muda berdarah Maluku yang lahir di Belanda. Menjelang laga pamungkas kontra Afghanistan, nama Delano mencuat di media karena menyatakan secara terbuka bahwa dirinya siap bergabung dengan skuad Garuda. Dalam wawancaranya, Delano mengungkapkan hasrat besar untuk bisa segera membela Timnas Indonesia, bahkan ia mengaku sudah tidak sabar untuk memakai jersey merah putih. Pemain yang kini berusia 20 tahun itu memiliki perjalanan karier yang sangat menjanjikan. Berasal dari Akademi Sepak Bola Top Eropa, Feyenoord Rotterdam, Delano sudah menunjukkan kualitasnya sejak usia muda. Catatan 22 pertandingan, 12 gol, dan 10 assist saat membela Feyenoord U18 menjadi bukti nyata kemampuannya sebagai gelandang serang yang kreatif dan produktif. Delano bahkan pernah dipercaya masuk dalam skuad tim utama Feyenoord untuk ajang UEFA Conference League musim 2021-2022 meski belum mendapat menit bermain. Tak hanya di level klub, ia juga sudah mengenakan seragam timnas Belanda kelompok usia, yang menandakan bahwa kualitas dan bakatnya telah diakui secara internasional. Kini keinginannya untuk membela Indonesia menjadi kabar baik yang bisa menambah kedalaman skuad Garuda di masa depan. Apalagi Timnas U17 Indonesia tengah menunjukkan grafik performa yang positif di Piala Asia ini. Jika proses naturalisasinya bisa diselesaikan segera, bukan tidak mungkin Delano akan menjadi bagian penting dari regenerasi sepak bola nasional. Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah kehadiran Delano van der Heijden bisa menambah kekuatan Timnas Indonesia di masa mendatang? Apakah PSSI perlu bergerak cepat menuntaskan proses administrasinya agar bisa bergabung dalam waktu dekat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa dukung terus Garuda Muda dalam perjuangannya menuju final Piala Asia U17 2025. Publik Korea masih geram dengan kekalahan atas Indonesia. Pertandingan seru antara Timnas Indonesia U17 melawan Afghanistan di laga terakhir grup C Piala Asia U17 2025 baru saja usai. Hasil lengkap pertandingan ini bisa kalian lihat di thumbnail video ini. Namun bukan hanya laga tersebut yang menyita perhatian. Ada cerita menarik yang datang dari luar lapangan, khususnya dari para fans Korea Selatan yang masih belum bisa menerima kekalahan tim mereka atas Indonesia di laga pembuka grup. Seperti yang kita tahu, di laga perdana, Garuda Asia secara mengejutkan mampu menumbangkan Korea Selatan lewat gol dramatis Avandra Florasta di menit akhir. Kemenangan ini menjadi awal manis bagi perjalanan Timnas Indonesia di turnamen kali ini. Tak hanya mengamankan 3 poin penting, kemenangan tersebut juga membuka jalan bagi anak asuh Nova Arianto untuk melaju ke perempat final dan lolos ke Piala Dunia U17 2025. Namun rupanya kekalahan itu menyisakan luka mendalam bagi sebagian fans Korea Selatan. Banyak dari mereka yang mengungkapkan kekecewaannya di media sosial. Salah satu komentar di platform X bahkan menyebut tahun lalu Timnas U23 kami dikalahkan Indonesia, sekarang giliran U17. Kalau begini terus, apakah Timnas senior juga akan kalah dari Indonesia suatu saat nanti? Kekhawatiran ini tentu saja bisa dipahami. Indonesia yang selama ini dianggap bukan lawan sepadan, kini perlahan mulai menunjukkan taringnya di level internasional kelompok usia. Perkembangan pesat sepak bola Indonesia dalam beberapa tahun terakhir mulai membuka mata dunia, termasuk para rival kuat di Asia seperti Korea Selatan. Menanggapi kegaduhan yang terjadi, pelatih legendaris Shin Tae-yong yang kini menjabat sebagai Wakil Presiden Federasi Sepak Bola Korea Selatan (KFA) memilih untuk pasang badan membela skuad muda Taeguk Warriors. Menurutnya, kekalahan itu bukan karena kualitas tim Korea yang menurun, melainkan karena kurangnya keberuntungan dalam menyelesaikan peluang.
Menurut saya, sepak bola Asia Tenggara, termasuk Indonesia, memang berkembang pesat. Tapi bukan berarti sepak bola Korea menurun. Korea sebenarnya bermain lebih baik, hanya kurang beruntung. Indonesia bertahan dengan sangat baik, ujar Shin Tae-yong. Kini timnas Indonesia telah membungkam keraguan dengan performa konsisten di fase grup dan mengamankan tiket ke perempat final serta putaran final Piala Dunia U17. Ini jadi bukti bahwa Garuda Muda tak hanya menang karena keberuntungan, tapi karena kerja keras dan disiplin yang luar biasa. Jadi, bagaimana menurut kalian? Apakah kekhawatiran fans Korea Selatan beralasan? Ataukah justru ini bukti bahwa Indonesia memang sedang menuju kebangkitan di level Asia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.